Pak Edril ya, Pak Edril Harrison ya. Apa benar Bapak selaku Kasih Kesra Pokon Gunung Agung? Betul Pak. Ya. Mulai tahun berapa? Dari 2021 sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi saya mau bertanya Pak Yang, kemarin ada berita dari media online tanggal 5 Juni 2022 bahwa pada saat diadakan mediasi ya yang dihadiri oleh Pak Camat dan Kadis PMD di kantor kecamatan, BHP Pokon Gunung Agung itu seolah dianggap tidak berpihak kepada masyarakat karena tidak mau menandatangani APBD tahun 2021-2022, sehingga masa ini nggak bisa keluar itu. Menurut dari Pak Kasih Kesra gimana? Dapat dijelaskan? Begini Pak, kalau masalah BHP itu bukan tidak mau tanda tangan Pak. Sebenarnya itu tidak ada musyawarah. Jalur-jalur yang diambil kepala pekon itu banyak salah Pak. Itulah sekedar BHP dengan bidangnya tadi, bidang pengawasan, pengontrolan, pengen tahu apa yang dikerjakan kepala pekon yang selaku sebagai tugas pemangku tertinggi di Kecamatan Pulau Bangku, khususnya di Pokon Gunung Agung. Wajar kalau BHP mempertanyakan kinerja kepala pekon, karena kepala pekon ini banyak yang terbalik-balik bagi saya tadi. Cara dia dalam menentukan kebijakan banyak yang terbalik. Satu, dalam penentuan musdes, dia musdes dulu baru musdus Pak. Oh iya, harusnya Dari bawah dulu Pak. musdus dulu. Musdus dulu. Baru musdes dulu. Terus BHP nggak dilibatkan? BHP itu dilibatkan, setahu saya tadi. Tapi cara pengundangannya mendadak. Kadang udah mau musdus diundang 1 jam dengan pemberitahuan kayak gitu. Itu yang saya tahu. Artinya Pak BHP itu nggak difungsikan lah ya, kurang difungsikan begitu. Jadi hasil ada alasan yang memang prinsip BHP ini tidak mau tanda tangan. Menurut Pak saudara apa? Kalau menurut saya selaku dalam pemerintahan, tidak ada alasan BHP buat teken. Tidak ada alasan BHP untuk menandatangani. Tapi dengan cara berjalannya pemerintahannya Pak. Kan BHP bidang pengawasan. Pak Lurah ini sebagai di bidang buat pembangunan. Seharusnya tadi kalau datanya sesuai, apa salahnya diceritakan kepada BHP ini pembangunan kita, ini pembangunan kita jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, pokoknya jangka-jangka apalah gitu. Itu nggak dilakukan? Nggak dilakukan. Jadi ada alasan BHP itu tidak mau tanda tangan, ya? Bukan berarti tidak memihak dengan masyarakat. Kalau BHP ini sesuai dengan fungsinya Pak, dia membela kepentingan masyarakat, bagian pengontrolan. Disinilah BHP itu sebagai kapasitasnya tadi buat menaungi masyarakat. Itulah menurutku pribadi sebagai kaur di dalam pemerintahan Kasih Kesra sudah bagus Pak BHP itu. Bagus, mempertanyakan berita yang di media online atau di YouTube apa-apa itu kurang logis begitu. Itu nggak sesuai fakta. Nggak sesuai fakta. Nah, kalau aku dalam menentukan masalah, kita tuh lihat dari sumbernya, akarnya dulu. Ada apa BHP nggak mau tekan itu? Kita pertanyakan dulu itu loh Pak. Menurut Pak Kesra, siapa yang mengkondisikan massa untuk demo kemarin di kantor camat, bahkan datang ke rumah BHP? Apakah dari masyarakat umum biasa atau dikondisikan dengan aparat kepolisian? Menurut saudara Pak? Begini Pak, kan wacana kemarin itu hari Minggu terjadi rapat. Rapat itu internal, rapat tertutup yang dihadiri BHP, Kepala Pokon, Penengah. Kok taunya ada demo? Nih, di sudut lain ini siapa bagiku yang ini yang pengerahan massa buat itu? Nah, berarti kan ada unsur lain sih Pak maksudku. Di situ. Kira-kira yang menggerakkan itu dari BHP atau dari aparat Pokon menurut perkiraan?
Kalau saya dari Apar Pekon. Karena dalam unjuk rasa kemarin, saya simak nih, karena saya di bidangnya, itu yang unjuk rasa kemarin itu banyak penerima KPM BNPT yang unjuk rasa tadi. Yang dapat BLT ya. Makanya saya bersinergi dengan kepala dusun tadi dalam menentukan bantuan. Kita kaji dulu nih, bantuan apa dulu kita ini. Misalkan bantuan BNPT, kita kaji dulu BNPT apa, menentukan BLT tadi gimana caranya, kita simak dulu, kita tentuin dulu siapa penerima BNPT ini. Apa memang berhak betul menerima. Betul. Setelah BNPT ini tersalurkan dengan masyarakat, misalkan yang nggak dapat, kita sulam dengan BLT. Itulah Pak. Kalau seandainya ini tetap tidak ditandatangani oleh Ketua BAP, PPD sini, kira-kira menurut saudara apakah ini sangat merugikan masyarakat? Menurut saya tidak Pak. Tidak? Kenapa? Ini buat pencerahan masyarakat. Dalam proses pembangunan itu kan harus namanya ada transparanan. Transparansi ya. Transparansi tadi harus, bukan kepala pekon tadi hanya membangun, tapi kepala pekon tadi harus melibatkan masyarakat yang diwakili oleh BHP. Ya. Itu. Oh begitu ya. Nah terus saya pindah ke saudara Iswandi ya, Kadus 2 ya, Pekon Gedung Agung ya. Iya Pak. Pak Iswandi, Bapak kan selaku Kadus tentunya tahu ya masalah pembagian BLT. Iya Pak. Ada tidak, karena informasinya kan ada orang yang namanya ada tetapi tidak dapat, tapi di pusatnya ada. Iya. Apa benar itu? Emang benar Pak. Ada. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Berapa orang di dusunmu? Ada 7 orang kemarin. Di dusunmu? Iya. Buktinya ada bahwa mereka ada bukti pernyataan atau apa? Ada Pak. Waktu itu udah ada 7 orang yang menerima BLTDD itu tapi tidak disalurkan. Tahun? 2021. 2021. Itu BLT yang ke-9 sama 10. Nggak dibagiin? Nggak dibagiin. Jadi benar ya? Iya benar Pak. Bapak selalu Kadus, nggak boleh bohong ya? Iya Pak. Kira-kira orang yang nggak nerima itu tahu? Tahu Pak. Tahu. Apa tindakan dia? Yang 2 udah nggak ngajukan keberatan gitu, mungkin lagi apa? Enggak, karena dia nggak dapat undangan. Nggak diundang jadi nggak datang. Karena undangannya itu sama saya semua kemarin itu. Terus kenapa Pak? Nggak sampai ya Pak? Ya nggak sampai karena itu perintah kepala pekon. Apa perintahnya? Ya cari uang buat rokok. Ya, jadi kita waktu itu kebetulan mau bagi BLTDD yang 9-10. Kita ada rapat di rumahnya Bendahara Pak Sucitarawan. Yang hadir itu kan Kadus 2, 3, 4 sama Bendahara sama Pelpon. Jadi saya kebetulan saya tuh ngajak ada saudara saya, kakak, ayo kak ikut ke saya ajaklah Kak Emlani. Ada dia dengar kita musyawarah itu karena mau bagi-bagi BLT yang 9-10. Ada 7 orang emang ditilep buat bagi-bagi dari kepala pekon sampai aparat. Udah dilaporkan ini? Udah dilaporkan sama BHP. Udah dilaporkan? Iya. Terus apa kata BHP? Ya BHP menindaklanjuti kan, ditelusuri siapa-siapa yang nggak dapat. Itu kalau 7 orang itu satu orang berapa dapat? Dapat 1 orang dapat 2 bulan. 2 bulan, sebulannya berapa? Sebulannya 300. Berarti 600 satu orang? Iya. Jadi 6 kali 7? Iya. 42? Iya, 4.200.000. Menurut Pak Kadus, apakah selama ini yang dilakukan oleh kepala pekon itu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan? Karena ini ada clash antara kepala pekon dengan BHP ya. Apakah memang itu wajar terjadi atau memang miskomunikasi atau memang mungkin ada yang
ego, nggak mau transparan. Menurut Kadus gimana? Emang ya nggak ini transparan Pak, nggak terbuka. Karena kepala Pekon ini banyak bohongnya ini Pak. Banyak bohong gimana? Ya gimana? Ya BHP nggak pernah dikasih tahu, musyawarah juga nggak ada dari Kadus kepala Pekon yang ini. Nggak ada ya? Ya nggak ada. Jadi berita-berita di media online tanggal 5 itu menyebutkan bahwa ketua BHP ini tidak mendukung atau mungkin merugikan masyarakat Pegunungan Agung yang menerima BLT. Gimana tanggapan saudara itu? Apa ada cukup alasan ketua BHP tidak mau tanda tangan? Ada alasannya, ya wajar aja BHP nggak mau tanda tangan. Ya karena data-data yang penerima KPM BLTDD itu nggak ada fotokopiannya dikasih ke BHP. Takut ketahuan mungkin rahasianya di dalam itu kan Pak. Ya yang segelintir yang itu juga ikut unjuk rasa ataupun demo itu banyak penerima ini BPNT, PKH. Saya tahu semua orang-orang yang demo itu. Oh, yang demo itu yang dapat iya, itu. Itu pronya kepala Pekon. Oh, iya. Jadi menurut Pak Kadus, bagaimana kira-kira sebaiknya masalah ini? Apakah ini harus tetap dilanjutkan ke inspektorat hukum yang berlaku atau ini cukup dimusyawarahkan saja di Pekon untuk menyelesaikan masalah ini? Saya rasa ini harus ditindaklanjuti Pak, harus sampai ke akarnya, misalnya sampai ke bupati sekalian, siapa yang salah siapa yang benar baru ketahuan gitu. Oh gitu ya, oke. Masih ada keterangan yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan masalah di Pegunungan Agung ini? Masih banyak Pak. Sebabnya buat keterangan ini saya selaku di dalam pemerintahan Pekon sebagai kasih kesra, kalau menjelaskan di media sosial itu kurang etis menurut saya Pak. Tapi dengan fungsi saya sebagai kaur, sudah dilantik, sudah dipertanggungjawabkan, saya disumpah, saya siap memberi kesaksian sampai dimanapun. Di sini nggak bisa dibuka? Di sini jangan Pak, kalau sini buka. Di tempat yang lebih bagus. Contohnya di inspektorat di bidang-bidang. Atau di penegak hukum gitu? Ya siap gitu Pak. Oke, terima kasih ya Pak ya.